Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam dan kebudayaan yang beraneka ragam. Namun saat ini kekayaan alam dan kebanggaan Indonesia sedikit terusik dengan suatu masalah yang dianggap masyarakat tidak terlalu penting. Masalah tersebut adalah sampah. Menurut Badan Standar Nasional Indonesia, sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Salah satu sampah yang paling mengganggu lingkungan kita saat ini adalah plastik. Hal ini disebabkan sampah plastik membutuhkan waktu yang lama agar bisa terurai. Manfaat plastik memang membuat hidup kita menjadi terasa lebih mudah. Misalnya saja saat kita menggunakan plastik sebagai wadah untuk membeli minuman di pinggir jalan. Namun, tahukah kamu kemana perginya wadah plastik yang telah kita gunakan? Limbah plastik yang telah kita gunakan akan dibuang begitu saja. Nah, dalam pembuangan limbah plastik ini, hal yang sering kita temui adalah kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan. Kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan tanpa kita sadari telah merusak lingkungan hidup serta menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan kita, mulai dari pencemaran lingkungan sampai menimbulkan bencana alam seperti banjir. Menurut beberapa penelitian baru-baru ini, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai pembuang sampah plastik ke lautan terbanyak di dunia. Banyaknya sampah plastik yang dibuang ke lautan adalah sekitar 187,2 juta ton. Dengan jumlah sampah plastik sebanyak ini, maka dapat dikatakan sistem pengolahan sampah di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Masalah sampah plastik ini dapat kita buktikan dengan banyaknya sampah plastik yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di pinggir jalan maupun sungai. Hal tersebut diperburuk lagi dengan fasilitas pengolahan sampah yang ada di negara ini yang masih sangat sedikit. Misalnya saja saat kita ingin membuang sampah, kita harus bersusah payah agar bisa menemukan tempat untuk membuang sampah. Namun, jangan jadikan hal ini sebagai alasan kita untuk tidak mau membuang sampah plastik pada tempatnya. Apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa. Jika bukan kita generasi muda yang melakukan perubahan, terus siapa lagi? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sampah plastik. Pertama, reuse. Orang-orang kreatif biasanya mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna, bahkan sampai memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Kedua, reduce. Agar tidak banyak menghasilkan sampah plastik, kita bisa mengurangi penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sumber pencemaran sampah plastik. Ketiga, recycle. Dengan mendaur ulang sampah, benda-benda yang tidak terpakai akan dapat dipakai lagi setelah melalui suatu proses. Faktanya, sampah plastik memang butuh waktu beratus-ratus tahun untuk bisa terurai. Namun, jika kita tidak memulai dari sekarang, pekerjaan kita untuk membereskan sampah plastik akan jauh lebih berat di masa depan. Implementasi Kurikulum Merdeka atau IKM sebagai upaya pemulihan pembelajaran. Di dalamnya ada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5, fase D atau jenjang SMP, yaitu untuk kelas 7, 8, dan 9. Namun, untuk saat ini di SMPN 217 yang melaksanakan hanya kelas 7. Sedangkan kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum K13. Dalam menentukan tema atau proyek, masing-masing kelas atau fase diberikan pilihan. Untuk jenjang SMP atau fase D, wajib memilih dan menentukan 3 tema dalam 1 tahun. Dari 7 tema atau materi proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Salah satu tema yang kami pilih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan guru, siswa, serta lingkungan yang paling cocok untuk diterapkan di sekolah SMPN 217, yaitu tema yang pertama, yaitu gaya hidup berkelanjutan.
Diharapkan dengan kegiatan proyek, siswa mampu memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Diharapkan siswa mampu berpikir kritis. Siswa dapat membangun kesadaran ramah lingkungan dan mempromosikan gaya hidup yang lestari berkelanjutan dalam kehidupan sehari-harinya. Siswa juga dapat memahami potensi bencana dari lingkungan sekitar akibat lingkungan yang rusak. Dari tema yang sudah ditentukan, sekolah kami mengangkat judul proyek yaitu Sampah Kita Tanggung Jawab Kita. Di lingkungan sekolah tempat kami belajar, hampir setiap hari selalu disuguhkan masalah yaitu sampah. Ada dua jenis sampah yang ada, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari daun yang jatuh pada tanaman di halaman sekolah, sedangkan sampah anorganik seperti plastik ditimbulkan dari sisa-sisa buangan snack makanan yang dijual dari kantin maupun yang dibawa oleh siswa dari rumah. Beda jenis sampah, berbeda juga cara pengolahan atau penanganannya. Sampah anorganik atau sampah yang sulit terurai sudah dibahas secara lengkap di awal video menggunakan video animasi yang cukup menarik. Sekarang kita beralih ke jenis sampah yang mudah terurai. Salah satu proses daur ulang yang mudah dilakukan pada skala rumah tangga adalah pengomposan. Pengomposan sebaiknya kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap sampah yang mudah terurai yang sering kita timbulkan dari kegiatan sehari-hari seperti sisa makanan, buah, sayur, daun, maupun rumput. Dengan melakukan pengomposan, kita tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga mendapatkan banyak manfaat lainnya. Di antaranya, kita dapat memperoleh pupuk dengan nutrisi yang baik, sehingga kita dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Secara umum, ada dua jenis komposter, yaitu komposter aerob dan anaerob. Teknik pengomposan yang kami pilih adalah dengan mengadopsi teknik komposter Takakura. Komposter Takakura yaitu pengomposan aerob, artinya untuk membuat kompos harus ada oksigen. Di sini kami memanfaatkan ember bekas menjadi komposter aerob sederhana. Dinding ember kami beri pori atau lubang, tujuannya untuk pertukaran oksigen. Berikut merupakan susunan komposter pada keranjang Takakura. Hasil akhir pengomposan dengan teknik ini adalah menghasilkan pupuk dalam fase padat. Untuk mempercepat proses pengomposan, kami menghancurkan materi organik atau sampah organik dengan cara memotong-motong bagian sampah tersebut agar menjadi kecil-kecil. Tujuannya untuk mempercepat proses pengomposan, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, kami tambahkan dekomposer bakteri fermentasi menggunakan E4. Dalam prosesnya, larutan E4 dicampur dengan molase atau gula. Serta kami tambahkan telur beserta cangkangnya, karena banyak jurnal penelitian yang mengatakan jika cangkang telur sangat bagus untuk pupuk kompos. Siswa-siswi pada sekolah SMPN 217 sangat antusias. Ada yang memotong-motong daun menggunakan tangan kosong, ada pula yang memotong menggunakan pisau. Bahkan ada yang memiliki pemikiran untuk menciptakan alat penghancur daun, sehingga tidak dilakukan dengan cara manual seperti yang kami lakukan. Perlu kita persepsi siswa-siswi yang memiliki pemikiran yang kritis. Cairan M4 yang sudah jadi maka disiramkan di atas materi organik yang telah dipotong-potong. Setelah itu, kami susun dalam ember Takakura. Paling bawah berisi tanah kering bercampur pupuk kompos yang sudah jadi. Tujuannya untuk menyerap cairan yang berlebih. Selain itu juga, tanah kompos memiliki mikroorganisme yang dapat membantu proses atau mempercepat proses penguraian. Setelah itu, kami timpa dengan sampah organik yang telah hancur. Itu kami timpa kembali dengan tanah dan dilakukan berulang-ulang hingga bak terisi penuh. Inilah teknik pengomposan yang kami terapkan
di SMPN 217. Semoga hal ini dapat menjadi referensi untuk sekolah lain. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.